Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, apa kabar? Santai ya malam Sabtu ini. Dan tentu saja saya mau ngobrol santai malam Sabtu. Malam Sabtu. Atau singkatannya ngasap. Kalau bahasa Betawinya nabun. 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 Sehat-sehat ya Mitra Muslim. Oh ya, masih dalam suasana Idul Adha. Kita mengucapkan selamat Hari Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Satenya masih ada, banyak di rumah ya. Masih ada ya. Ya, ini baju masih bawa sate nih. habis ngasap ya. Nah, Mitra Muslim, kita ngobrol santai ya, berkenaan dengan ibadah haji ya. Oke. Dan tentu saja tamu Allah masih ada di tanah suci sampai saat ini, baru selesai wukuf, kemudian juga jumroh sekarang ya. Ini terakhir ini. Terakhir jumroh ya. Nafar awal. Nafar awal. Gitu. Dan tentu saja kebahagiaan buat seluruh umat muslim di dunia. Betul. Menjadi tamu Allah di tahun ini, karena sebelumnya kan sempat tersendat pandemi 2 tahun tidak berangkat haji, kemudian juga banyak yang pembatasan dan segala macam ya. Betul. Tapi alhamdulillah tahun ini 100% sudah ya. 100% ya, dan lancar ya. Lancar apanya nih? Ya, lancar semuanya pelaksanaannya, walaupun mungkin nanti kita akan bahas juga ada sesuatu hal yang memang terjadi saat tragedi. Mungkin ya saat kecelakaan. Kira-kira seperti itu lah. Tapi mudah-mudahan tidak. Ini kan artinya bisa jadi pembelajaran ke depannya ya. Betul. Nah, berkenaan dengan haji ini Pak Ustadz, kan ya kita kan dibatasi dengan waktu yang begitu panjang untuk pendaftaran aja kan, harus nunggu berpuluh-puluh tahun kan gitu ya. Oh iya, ada yang 40-50 tahun. Ya itu dia kan. Ada yang 6 tahun, 8 tahun. Ada yang punya duit langsung berangkat. Ada yang furoda ya. Nah, Yang lebih banyak yang lansia. iya kan, kota Indonesia tahun ini 221.000 ditambah penambahan kota 8.000, jadi 229.000. Ini yang resmi Ya. Karena kan yang resmi itu 100%, 92% itu untuk ONH biasa. Iya. Berarti sekitar berapa tuh? Kemudian yang ONH plusnya 8% diambil dari 200. Oke, berkaitan dengan itu saya pengen tanya Pak Ustadz nih. Pak Ustadz Edi Hamdi yang santai banget Ustadz nih. Mana nyangka Ustadz kayak gini. Kayak litopan anak jalanan. Haji ya. Itu terbagi beberapa kategori ya, untuk pengetahuan mitra muslim. Yang resmi dari pemerintah Indonesia sebetulnya ada 2 ditambah 1. Yang haji kloter itu ya. Nah, pertama terbang ya. Kloter terbang ini kotanya yang diambil dari kota Saudi yang diberikan kepada Indonesia. Pemerintah diambil 92%. Itu untuk kloter. Jadi ada kloter 1 sampai kloter sekian. Oh, 92? Kloternya banyak. Jadi ini yang namanya haji reguler yang dikelola oleh yayasan-yayasan, KBH, kelompok bimbingan ibadah haji. Iya. Nah, itu 1. Yang kedua ada ONH khusus. Ya dulu namanya ONH Plus. Oh, sekarang ONH khusus. Tahun ini kan dibuka, berarti dia ambil 8%, kurang lebih 17.680 jemaah. Jemaah ya? Ya. Kalau yang tadi kan 100 lebih ya. Iya. Kemudian ada satu lagi, namanya Haji Furoda. Atau Mujamalah. Mujamalah ya? Mujamalah. Ini 3 macam. Nah, ada lagi, nanti visa ziarah, visa amil, visa multiple. Oh, itu dengan berkenaan dengan visa ya? Nah, nanti kita bicara kalau mau. Nah, itu kalau mengenai waktunya nih. Kan kalau reguler itu kan beberapa puluh tahun menunggu baru bisa ada kesempatan kayak gitu kan? Iya. Kalau reguler ini antriannya cukup panjang. Jadi kalau mau ikut reguler dan harganya lebih murah, itu kan sekarang kalau mau ikut reguler bayarnya 25 juta. Dapat porsi. Oh, udah dapat ya. Kemudian tinggal menunggu aja waktunya ya. Tahu nanti berapa? Ada yang 11 tahun ya. Ada 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun, 30 tahun baru bisa berangkat. Jadi kalau Didin punya anak, ya dari Orok udah daftarin. Didaftarin. Jadi nanti 40 tahun akan datang insyaallah sudah bisa berangkat. Kalau umur kayak saya 60 lebih baru daftar? Ikut Furoda. Nah, ada lagi. Ikut Furoda. Kalau ikut atau ikut ONH Plus, ONH khusus nunggu 5-6 tahun lah.
Yang khusus ya? Khusus kurang lebih. Oh, 5-6 tahun masih bisa insya Allah gitu betul, ya. Betul. Dan kemudian kalau Furoda ini bisa cepat ya? Iya, kalau Furoda kan punya uang hari ini, ya maksudnya sebelum haji ya bisa langsung berangkat. Iya, tanpa harus menunggu waktu lama. Yang penting nunggu ngumpulin duitnya itu yang agak lama sih ya. Tapi kalau yang memang kita niatan memang sudah bulat, tidak ada masalah. Karena kemudahan itu lewat apa saja. Karena yang dijual Furoda itu adalah bukan fasilitas, tetapi yang dijual Furoda itu adalah waktu. Waktu ya? Ya, waktu. Jadi artinya daftar tahun ini bisa berangkat. Tanpa antri bahasanya. Iya, tanpa antri ya. Dan memang itu banyak dilakukan oleh jamaah-jamaah Indonesia yang Furoda ya. Iya. Oke, kemudian itu masalah waktunya ya, masalah waktunya. Kalau di sananya itu sama tidak dengan kategori yang tadi, yang plus atau yang reguler atau yang Furoda tadi? Kalau reguler 100% dikelola oleh pemerintah. Iya. Jadi pemerintah yang mengatur kotanya, kemudian maktabnya, kemudian kloternya itu semua pemerintah. Iya. Jadi ya, kalau ONA khusus itu dikelola oleh travel agent yang sudah berizin. Atau yayasan begitu ya? Enggak, yayasan nggak bisa. Harus travel yang sudah berizin. Oh, yayasan masuk di kalkulator tadi ya? Tadi. Kemudian yang ketiga yang Furoda ini dikelola juga oleh travel agent. Jadi dia bisa sendiri ya? Walaupun ada lah. Walaupun ada. Tapi dia harus berkonsorsium dengan travel yang sudah berizin. Karena secara pelaksanaan kalau itu tidak mudah ya? Ya. Tidak mudah seperti itu. Jadi nanti kalau ONH reguler atau haji reguler ini semua itu sudah ditangani oleh pemerintah Republik Indonesia, baik akomodasi di sana, khusus Mekah dan Madinah. Kalau travel atau ONH khusus itu dikelola oleh travel agent. Jadi yang mengelola hotel Mekah Madinah itu travel agent. Kalau Furoda juga demikian, hampir sama. Nah, cuman perbedaannya nanti ada di masyair. Masyair itu Arafah, Muzdalifah, Mina. Di luar haram dan di luar yang tadi akomodasinya. Iya. Jadi kalau yang ketiga ini atau disebut tahun ini Armunza, Arafah, Muzdalifah, Armunah. Arafah, Muzdalifah, Mina. Dulu sebutnya Armina dulu ya. Sekarang Armunza. Nah, dulu waktu zaman saya itu tahun 2000-an ke belakang, itu sistem haji itu tahun 8 haji itu 87. Itu masih enggak, sebelumnya itu tahun 70-an masih sistem syekh. Jadi kita mau pergi haji, cari syekhnya, Syekh Didin, Syekh Ubay, Syekh Eko. Di sananya? Iya, di sananya. Jadi saya daftar sama Syekh Didin. Itu. Berarti saya nanti tinggal dengan Syekh tersebut. Syekh Jamal Abdul Ghani, Syekh... tahun 80-an itu ya? Tahun 70-an. 70-an, 80-an. Kemudian kalau setelah itu berubah sistem muasasah. Jadi sudah diatur. Jadi kita masuk kategori Janub Syarq Asia atau Asia Tenggara. Kita jemaah Asia Tenggara. Jadi ditentukanlah oleh Departemen Haji atau Wizaratul Hajj itu maktab-maktab yang dikelola oleh mereka. Jadi memang dari tahun ke tahun atau beberapa periode itu sistem di sana juga terus berkembang dan berubah ya? Berkembang. Dan konon kabarnya di tahun sekarang juga ada perubahan sistem yang baru ya? Nah, tahun ini setelah sebetulnya tahun kemarin sih. Tahun kemarin kan jemaah dunia tuh hampir 900.000. Karena pembatasan kan kemarin setelah COVID. Oh iya betul. 2 tahun kan nggak ada haji ya, tidak ada haji. Sekarang kan udah hampir 2 juta lebih ya seluruh dunia ya. 2 juta. Sebetulnya yang terdata ini di pemerintah Saudi adalah 2 juta. 2 juta. 1.800.000 adalah jemaah haji dari luar, Kharijiyah namanya. Yang 200.000 itu dari dalam. Di dalam. Jadi orang-orang jadi lokal ya, setempat ya yang berhaji. 2 juta. Tetapi di luar itu juga ada yang tadi Furoda, ada yang visa ziarah, visa amil kerja, visa multiple, tanpa visa. Ada yang nyunduk-nyunduk masuk. Gitu. Itu tapi berbahaya itu ya. Berbahaya, jangan dilakukan. Ayo Mitra Muslim, di obrolan santai, kita santai aja sambil ngopi di rumah, mungkin sambil makan sate yang belum habis. Belum matang. Belum matang ya. Sini juga itu belum matang ya? Iya. Apa belum ada dagingnya? Boleh nanti kasih komen atau juga mau bertanya-tanya tentang haji, ini kesempatan yang baik.
Karena memang kita butuh pengetahuan tentang ini sebelum kita niatan. Pasti niatan sudah ada ya. Tinggal pelaksanaan, kemudian juga menunggu waktu yang ditentukan nanti. Mudah-mudahan. Dan ini perkembangan di pelaksanaan di Arab Saudi itu sendiri kan berubah terus ya. Artinya terus mencari format yang terbaik barangkali kayak gitu ya. Kira-kira bagaimana menuju kesempurnaan kita melaksanakan ibadah haji di tanah suci begitu. Tadi kita bicara masalah waktu, kemudian dia kalau dibilang tipe-tipe haji sudah ada gitu kan. Nah sekarang Pak Ustadz kan pasti mengamati atau melihat perkembangan yang ada di tanah suci di tahun haji saat sekarang ini. Itu yang saya bilang tadi di depan kita berlancar dan segala macam, kok Pak Ustadz cuma ada sesuatu hal yang memang cukup mengagetkan juga. Itu apakah karena transisi dari masa perubahan sistem berhaji di sananya atau apa yang jadi kendala itu? Dulu kan masih sistem muasasah. Muasasah yang langsung ditunjuk oleh Departemen Haji di sana, Wizaratul Haji di sana. Ya. Jadi sistem muasasah kita dapat maktab 101, 112 dan sebagainya. Itu semua muasasah. Jadi diatur namanya muasasah ya. Muasasah. Maktabnya juga maktab muasasah. Maktabnya. Ya. Tahun ini sistemnya lain lagi. Ada perubahan sistem di mana pemerintah Saudi memberikan kesempatan untuk sistem masyarik apa namanya? Berarti swasta ya? Swasta. Jadi kalau itu kan dikelola full dengan muasasah itu dikelola oleh pemerintahan setempat. Ya. Tapi sekarang sudah swastanisasi. Khususnya swastanisasinya di Armuzna tadi. Di Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah, jadi tahun ini nih. Jadi pengelolaan di Arafah, di Musdalifah, di Mina, baik dari akomodasi tenda maupun transportasi maupun fasilitas lain, makan dan sebagainya dikelola oleh mereka. Dan memang ini inti yang paling inti dari, karena wukuf di Arafah kan tadi ya. Betul. Artinya seberapa kompleks, apalagi perubahan sistem dari muasasah kemudian ke apa tadi Syarif? Masyarik. Jadi pemerintah Saudi tahun ini memberikan kesempatan kepada 6 perusahaan. 2 diantaranya digunakan oleh Indonesia, Janub Syarik Asia yang namanya Masyarik, ada lagi Janub Asia yang dinamanya Diafal apa gitu, Diafal Bed, itu 2. Jadi Indonesia menggunakan fasilitas ini nih, servisnya. Yang dunia lain lagi kan. Jadi masing-masing negara juga beda-beda ya. Karena dari 6 perusahaan itu mereka memegang misalkan Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat. Kan yang banyak di Indonesia, India, Malaysia enggak, kan muslimnya berapa sih penduduknya? Yang terbanyak nih. Terbanyak. Bangladesh, Pakistan, itu kan penduduknya banyak. Jadi kota dia juga banyak, 150-an. Ya, tapi yang terbesar kota Indonesia ya. Karena penduduk muslimnya kan diambil dari jumlah penduduk muslim mayoritas ya. Mayoritasnya akhirnya Indonesia terbanyak. Jadi makanya kenapa tragedi terjadi? Karena mungkin ya Metro Muslim sempat mendengar atau memantau ya bahwa ada satu hal yang terjadi pada saat pelaksanaan wukuf di Arafah, kemudian Mina dan Musdalifah ya. Iya. Nah, coba ceritakan Pak Ustadz gimana Pak infonya seperti apa? Jadi karena pengelolaan tadi Armuzna, Arafah, Musdalifah, Mina dikelola oleh Masyarik tadi atau Diafal Bed yang ditunjuk oleh pemerintah, swastanisasi, sehingga pengelolaan tahun ini menurut pemantauan saya dan berita-berita yang saya dengar itu adalah agak sedikit kacau. Pertama kacaunya di mana? Transportasi. Ya. Kebetulan saya juga dapat kiriman video dari teman saya SMA yang sedang berhaji di sana, ya tentang kejadian itu yang di Musdalifah ya. Dari pagi kalau tidak salah tidak ada kendaraan sampai malam ya. Jadi begini. Itu gimana ceritanya? Pergerakan dari Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah malam, biasanya habis maghrib mereka sudah bergerak sebanyak 2.500.000 bersamaan menuju ke Musdalifah untuk mabit ya. Nah, yang Indonesia kebetulan tahun ini
memang kan dikelola oleh tadi itu Masyarik tadi Iya, kan, iya. perusahaan Masyarik. Ini kan sistemnya sistem tarodudi. Tarodudi itu satu bus itu bolak-balik, diantar bolak-balik. Oh. Shuttle. 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 Jadi dari maktabnya masing-masing dia sesuai dengan pengaturan maktab, dia tuh diantar dari Arafah ke Musdalifah, mobil balik lagi. Dan jumlah busnya itu sesuai dengan maktab apa gimana? Yang saya tahu, pengaturan maktab itu setiap maktab dikasih jatah 21 bus. Satu maktab itu berapa puluh? Bisa 3.000-an. Jadi bisa 3.000 dibagi 21 berapa? Ya, kita bayangkan 3.000 jamaah yang harus diantar jemput sama 21 bus. Hitungan saya 3 putaran. 3 putaran ya. Jadi satu bus mengangkut 3 kali. Putar ke Musdalifah, dia balik lagi, ambil lagi penumpang, kurang lebih gitu. Satu bus itu bisa dua grup, bisa 60, bisa 70 karena berebut itu untuk menuju Musdalifah. Nah, itu dan kejadian kemarin itu mengenai transportasi, kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah memang ada perubahan sistem tadi, jamaahnya sendiri belum tahu, atau memang perubahan rute dan segala macam itu ya? Kalau prediksi saya, tahun ini membludak. Setelah COVID, setelah COVID kan tahun kemarin dibuka cuma 50%, jadi 900.000 jemaah. Sekarang udah 2 juta lebih ya? 2 juta lebih. Dari segi transportasi, saya khawatir ini dikurangin ini. Karena sekarang hitung aja 2.500.000 atau 2 juta lah. 2 juta jemaah, per bus itu isinya 50. 2 juta dibagi 50, 40.000 bus. 40.000 bus. Harus mengangkut mereka. Nah, dibuatlah tarodudi 3 kali putar. Tarodudi shuttle tadi kan. Oh, dia diangkut dari Arafah ke Musdalifah. Nah, balik lagi. Terus 3 kali. Sampai terakhir dari Musdalifah setelah mabit. Mabit mereka stop dulu. Oh iya. Jadi semua besok paginya baru ya. Nah, konsentrasinya ke Musdalifah dulu. Setelah melewati jam 12 malam, jam 1, jam 2, bus itu akan mengangkut dari Musdalifah ke Mina. Nah, disinilah terjadi kekacauan. Ya, kemungkinan juga karena memang bayangkan 2 juta diangkut dengan sekian ribu bus dan itu tumplok di Arafah semuanya, ya. Kemungkinan yang pada saat itu juga ada yang belum sampai ke Musdalifah enggak? Musdalifah iya. Tapi kan harusnya dia mabit, harus malam itu kan? Iya, mabit, tapi mabit kan tidak termasuk rukun. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Iya. Jadi tidak harus bermalam. Yang penting Arafah. Iya. Al-Hajju Arafah, dia harus wajib berada di Arafah pada saat wukufnya tadi memang intinya ya. Nah, biasanya itu yang makanya yang tarodudi ini digunakan oleh ONH reguler. Pengelolaannya adalah pengelolaan Masyarik tadi. Bukan pemerintah Indonesia. Orang menyalahkan Indonesia bagaimana? Bukan. Indonesia menyiapkan akomodasi di Mekah, di Madinah. Kemudian transportasi antar daerah. Oh, berarti urusan memang di Masyair, yang 3 tempat tadi itu memang masyair ya? Masyair. Indonesia hanya membantu. Mengawasi dan segitu. Seperti ONA Plus. ONA Plus dia tidak tarodudi, dia tidak shuttle. ONA khusus. Karena ONA khusus ya. Dia sewa bus. Dia sewa bus. Jadi lebih mudah ya. Lebih mudah. Dia bisa berinovasi dari Arafah Musdalifah. Dari Musdalifah dia bisa ke Mekah atau ke Mina, tergantung program mereka. Oh iya. Ada yang langsung bisa ke Mekah ya. Bisa ke Mekah dulu untuk mengejar rukun, yaitu tawaf dan sa'i, kemudian baru melontar. Berarti yang nafar awal ya itu ya? Enggak, itu bukan nafar. Oh bukan? Bukan masuk nafar. Itu mengejar rukunnya dulu. Oh rukunnya aja dulu. Kalau melontar kan wajib. Artinya kalau didin pergi haji, tidak melontar bisa digantikan orang. Atau tidak mabit, tidak bermalam, bisa bayar dam. Tapi kalau rukun harus dikerjakan. Ya. Kalau enggak, kalau didin pulang belum tawaf harus ulang lagi, nggak sah. Itu rukun. Betul. Jadi itu teknisnya. Nah, yang furoda tergantung. Kalau furoda sewa bus, maka dia juga bisa melakukan perjalanan seperti yang ONA khusus tadi. Sewa bus, kemudian langsung Musdalifah. Hanya saja tahun ini tersendatnya itu di Musdalifah. Tahun ini Musdalifah ini lebih begini. Musdalifah ini kan bukan tenda. Iya. Dia hamparan padang pasir. Iya. Kemudian bawahnya tanah, di atasnya langit. Jadi nggak ada tenda-tenda. Jadi ada bangunan-bangunan sih untuk haji-haji yang Musdalifah terbuka. Oh, nggak ada sekarang. Musdalifah terbuka. Musdalifah. Hanya saja tahun ini mungkin lebih bagus dikasih karpet. Sudah ada karpetnya. Sehingga orang numpuk di sana. Nah, keterlambatan bus
pengantar dari Muzdalifah ke Mina atau Muzdalifah ke Mina ini yang terlambat. Sehingga banyak jemaah kita yang hampir 11 jam belum bisa terangkut ke Mina. 11 jam ya. Jadi hitung dari malam jam 1 malam sampai 11 siang. Otomatis kalau transportasi tersendat, jadi logistik juga lambat ya. Karena Muzdalifah tidak disiapkan makanan enggak. Karena kan biasanya Muzdalifah itu hanya sesaat. Ya, sesaat. Cuma mampir kan, ambil batu-batu gitu kan. Kemudian mabit lewat jam 12 malam dia baru bergerak. Nah, sampai ke Mina biasanya sebelum subuh sudah sampai. Atau yang ke Mekah sebelum subuh sudah sampai. Iya. Nah, akomodasinya akhirnya makanannya tidak tersedia. Memang tidak disediakan. Disediakannya di Mina. Gitu. Nah, ketika sampai di Mina tahun ini ada beberapa maktab yang kebetulan belum siap. Belum siap apa? Dari segi makanannya, maktab tidak bisa masak. Kenapa? Karena kebetulan ada beberapa maktab yang tidak mendapat makan pagi, sarapan, bahkan baru makan siang jam 2, jam 3, jam 4 bahkan. Karena ada kesalahan-kesalahan teknis di sana. Ini karena ini sekarang nih ya? Iya, sekarang ya? karena sistem itu. Nah, yang kedua, masalah kedua adalah sudah setiap tahun bahwa orang yang mabit di Mina ini kasurnya itu terbatas sekali, tempatnya terbatas sekali, sehingga banyak zaman saya dulu kita tidur di luar karena nggak dapat tempat. Apalagi sekarang kasurnya itu per orang jatuhnya 0,8 meter persegi, jadi satu badan doang ya? Satu badan. Kalau saya dengar laporan dari teman-teman di sana, hampir seperempatnya kali mereka tidak dapat tempat tidur. Akhirnya tidurnya di luar, baik yang KBH maupun yang plus atau full. Nah, jadi tahun ini kekacauannya terjadi naik. Di situ ya. Baik mitra Muslim, sebelum kita lanjut lagi nih semakin seru. Ini sangat bermanfaat juga buat kita bahwa khawatirnya ke depan nih akan terjadi hal-hal seperti itu lagi gitu ya. Boleh juga kasih komen untuk mitra Muslim yang bertanya juga boleh. Nanti kita akan jawab dan kita lihat dulu sudah ada yang masuk yang bertanya atau menarik nih, lagi ingat masa 2 jadi tour leader Nabi Ibeng. Iya. Lumayan juga yang masuk ya. Saya lihat. Iya. Monitor suara bagus, gambar bagus, terus apa lagi nih? Assalamualaikum. Abarakwan. Bisa monitor Abarakwan mungkin ada di Mina saat ini. Gimana caranya? Ajakin minta request Abarakwan. Oke, silakan request aja. Request untuk gabung ya. Iya. Silakan Abarakwan yang ada di Mina minta laporannya, dia pakai visa apa nih? Visa kerja apa visa haji pasti, tapi memang dia lagi di Mina nih kelihatannya. Di Mina. Ya. Tapi sangat bagus juga kalau dia ada laporan terkini dari sana ya. Betul, saya tunggu. Betul, nih. Kalau coba deh kita tunggu. Gimana caranya? Dari situ. Dan iya. Jadi siapa namanya tadi? Abarakwan. Dari Bastur ya. Condet. Dari Condet. Ini gimana kalau mau? Baik. Di kontak. Iya, kita tunggu ya teknisnya karena kita ini anak-anak Gen Z nih jadi. Iya. Bukan Gen Z. Sebetulnya Ustadz Miladi juga harus bergabung, tetapi suaranya habis teriak-teriak. Dari Madinah Iman Wisata ya, karena mungkin macet. Iya. Ya kondisi kan kurang tidur segala macam pasti pengaruh ke suara juga ya. Juga Ustadz Syam ya. Ustadz Syam dari MIW ya. Tapi sempat saya lihat tempoh hari Ustadz Syam waktu di Wukuf ya. Wukuf ya. Iya, Wukuf. Ya, mitra Muslim yang lain juga boleh yang ada di Indonesia yang memang sudah mendaftar tinggal menunggu waktu untuk berangkat haji agar lebih siap lagi dengan kondisi-kondisi yang terjadi di sana. Betul. Yang jujur saja mungkin kondisi yang saat ini yang terjadi itu kan tidak diinginkan oleh semuanya karena memang ada dari penguasa ke para swasta tadi yang otomatis ada sedikit banyak kendala itu yang namanya sekarang transportasi yang terjadi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
buka kepala saya biar kelihatan Kak bahwa saya udah tahallul. Iya. Tahallul kubro. Iya, sebentar ini lagi dikondisikan karena memang cuma bisa punya HP dong, tapi mau ngelakuin. Soalnya itu ya. Oke. Sehat ya. Gimana Sat? Alhamdulillah. Nah, ini ada. Habib, sehat ya Habib? Masya Allah. Sebentar saya ambil power bank sebentar ya. Ini habis drop saya ambil power bank sebentar. Betul ya, Bablur. Ya, Bablur. Amin. Gimana deh kok tragedi Musdalifah gimana ceritanya? Boleh di kronologisnya boleh diceritain, Bib? Ya. Halo? Kronologis yang di Musdalifah kemarin. Kejadian di Musdalifah memang sangat luar biasa, banyak jamaah yang terlantar di sana tidak dijemput oleh pihak BES, termasuk kami inisiatif untuk nyewa BES lagi, nyewa BES lagi dari luar, dan alhamdulillah dapat coaster dengan harga yang sangat luar biasa. Jadi kos tahun ini luar biasa. Saya ceritakan dari awal. BES yang mengangkut jamaah menuju ke Arafah itu BES begitu masuk ke Arafah itu sudah harus parkir, tidak boleh keluar lagi. Di sanalah awal kekacauan bahwa BES tersebut akan mengangkut jamaah lain. Itu yang terjadi. Yang contoh jamaah kami seharusnya kami itu berangkat ke Arafah itu tanggal 8 Dzulhijjah jam 10 malam. Namun kita tunggu BES tidak kunjung datang sampai jam 10 pagi pun BES tidak kunjung datang di tanggal 9 Dzulhijjah di waktu Arafah. Inisiatif kita langsung saya ambil BES lagi, kontrak BES lagi untuk ngangkut jamaah kami bersama kawan-kawan yang ada di apartemen. Jadi satu BES itu kita penuhin dengan isi 45. Namun pihak maktab kita sangat sulit masuk ke maktab. Jadi kita langsunglah ke Masjid An-Namirah. Dan kita mabit, ikut khutbah Arafah, alhamdulillah jam 11:30 kita udah sampai di Masjid Namirah, dan kita ikut khutbah di sana, dan kita sampai maghrib ada di Masjid Namirah. Begitu kita mau ke Musdalifah, itu akses bus tidak bisa masuk ke dalam. Mau nggak mau kita sewa lagi dari mana itu dari Masjid Namirah kita menuju ke Musdalifah, kita nyewa lagi bus untuk ngangkut jamaah ke Musdalifah, dan kami diturunkan di sana untuk mabit sampai Mu'dhamul Lail, yaitu jam 12:30 malam. Begitu jam 12:30 malam itu lautan manusia yang menunggu tardudi. Ada yang tidak diangkut, ada yang udah berebut, macam-macam itu. Kami juga, base kami pun tidak bisa masuk. Kita inisiatif nyewa kembali dari Musdalifah menuju ke Haram. Kita langsung ambil tawaf ifadah. Dan banyak jamaah reguler pun sampai terlantar jam 10 pagi, termasuk jamaah furoda, termasuk jamaah yang lainnya itu banyak yang terlantar di Musdalifah sampai jam 10 pagi. Dan ini kekacauan akibat saya nggak paham ya apa membludaknya jamaah haji tahun ini, dan belum tidak ada kesiapan dari pihak syarikah seperti Masyarik atau Diyuful Bait untuk menangani haji tahun ini. Memang tahun ini mereka baru pertama kali menanganinya, dan di tenda Arafah sendiri pihak Masyarik seharusnya yang diisi 2.000 itu overload, lebih dari itu bisa diisi 3.000 atau 4.000. Yang kasihan ada kawan saya furoda, dia upgrade ke maktab 112, namun waktu masuk mau ke Arafah dia ditolak sama pihak maktab, bisnya suruh putar balik, dan akhirnya dia ikut Arafah bersama dengan saya di Masjid Namirah. Itu yang terjadi. Maktabnya pokoknya tahun ini kekacauan terjadi. Maktab VIP tidak jadi maktab VIP. Termasuk alhamdulillah Pak Menteri Agama Gusmen langsung protes ke pihak Masyarik. Ketua
ke ketua masyarakat, ya, ke ketua itu protes. Kenapa kami tidak minta pengembalian dana, tapi kami minta yang saya terima kabar itu ya, istilahnya kenapa Anda begini, Anda menjanjikan manis, tahu-tahu di belakangnya asin gitu. Ini semuanya kekacauan terjadi, Be. Beb, ini terhadap Indonesia aja atau dunia lain? Dunia lain. Ini seluruh, Be. Seluruh dunia kayaknya. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Tapi akhirnya bisa terangkut kembali itu setelah berapa jam misalnya? Itu kayaknya udah kayak dari Musdalifah itu lebih dari jam 10 pagi baru diangkut ke Mina. Ada yang diangkut ke Masjidil Haram gitu. Tapi banyak travel yang furoda atau yang lainnya yang atau pakai visa-visa lain, dia ada inisiatif ngeluarin kecek lagi untuk nyewa base untuk kenyamanan para jamaah. Jangan sampai lama-lama di Padang Arafah atau di Musdalifah, biar cepat diangkut ke Mina atau enggak ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Nah, kemudian situasi kemarin banyak juga yang yang lansia ya, melihat nggak ada sesuatu hal yang memang sangat memprihatinkan kalau kita ada mengatasi para lansia itu. Alhamdulillah selama di perjalanan kami belum pernah melihat jamaah yang pingsan atau apa. Alhamdulillah kami diberi kenikmatan melihat jamaah yang tabah. Berjalan, ada yang jalan dari Sari Asidki menuju ke Arafah jalan kaki 13 kilo. Karena bus jemputan tidak kunjung datang. Banyak yang jalan kaki. Dan waktu kami masuk ke bus, kita sewa bus, itu banyak orang yang kepingin nebeng. Tapi apa daya saya tidak bisa bantu. Bus udah terisi 50 orang lebih. Luar biasa padatnya. Dan cuaca di Mekah Al-Mukarramah tahun ini di waktu wukuf itu 50 derajat Celcius. Panas ya? Sangat panas. Luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa menyelesaikan seluruh rangkaian itu ya, Bibi ya? Gimana, Mas? Nggak jelas suaranya? Artinya sekarang sudah selesai melaksanakan rangkaian yang tadi sudah dilaksanakan. Alhamdulillah untuk sekarang kami bersama jamaah sudah selesai. Kami mengambil nafar awal dan kami tadi lempar jumroh itu jam 7 pagi, jumroh yang ketiga. Jam 7 pagi setelah waktu duha kita mulai berangkat jalan kaki. Kebetulan apartemen kami di Bin Daud Shisha menuju ke Jamarat estimasi 1 kilo. Kami langsung meluncur jalan kaki bersama jamaah dan alhamdulillah sudah menjalankan nafar awal. Alhamdulillah. Jadi ada waktu istirahat 1 hari sebelum kita pindah ke hotel di Mekah besok insyaallah. 2 hari lagi insyaallah. Makanan gimana, Bib? Makanan. Untuk pasokan makanan yang di Azizia, sangat kredit sekali. Sangat kredit, tidak bisa kayaknya sampai ada yang nggak dapat makan. Namun untuk di Bin Daud Shisha, di apartemen-apartemen yang ada di sini, masih bisa masuk. Namun, kayak sekarang ini udah jam 4 sore, makan siang belum kunjung datang. Sarapan pagi itu bisa jam 9 atau jam 10. Malam. Tapi sejauh ini jamaah Indonesia tidak ada yang kena dampak, misalkan yang terus sakit lah karena memang telat makan atau kecapean gitu dan segala macam. Alhamdulillah. Yang saya lihat, alhamdulillah mereka ada inisiatif yang dekat apartemen sini ada Bin Daud, mereka belanja ke sana. Belanja beli roti, air pun udah disiapin di depan apartemen pada ready semua. Jadi untuk ganjel istilahnya gitu ya. Iya. Oke, baik Bib, terima kasih banyak. Masih ada? Mungkin saya kasih tambahan sedikit. Ya. Ada pemirsa yang mendengar. Ini banyak yang terjadi. Orang-orang ini mungkin mereka bawa ustadz atau pembimbing yang kurang berpengalaman. Ya. Mereka ngambil nafar awal, tapi mereka lempar jumroh jam 2 pagi. Mereka lempar jumroh jam 2 pagi mengatakan, Habib, saya sudah ambil nafar awal, alhamdulillah. Gimana ceritanya? Kan gitu.
Kalau mau ngambil nafar awal, seharusnya mulai lempar jumroh di waktu syuruk atau di waktu duha. Tapi mereka patokannya di tanggal 12, sekarang ini tanggal 12 Dzulhijjah, tapi di jam 2 dini hari mereka sudah patokannya di sana. Nah ini tugas para pembimbing harus mengklirkan ini, B. Pembimbing ustadz-ustadz ini harus kasihan jamaah yang yang tidak tahu, akhirnya dia kasihan gimana ibadah hajinya, dia ngambil nafar awal tapi dia lempar jumrohnya jam 2 pagi gitu. Termasuk ada yang badal jumroh, lempar jumroh, mereka tidak menjalankan 3 dulu baru dibadalin, enggak. Jadi ustadznya mengatakan cukup seperti jumroh ulah, kamu dulu lempar 7, setelah itu yang dibadalin kamu 7 lagi. Setelah itu wusto lempar 7, baru yang badal 7, terus gitu. Itu tugasnya ustadz yang harus saya setuju nih, itu ada sertifikasi untuk pembimbing ibadah haji, itu harus dengan fikih-fikihnya harus dimantapkan ini, B. Ya, baik. Oke, terima kasih Ustadz Habib Haidar dari Travel Basmah Tour, ya, yang sudah bergabung. Mudah-mudahan menjadi yang makbul. Terima kasih atas informasinya. Sehat, dan tetap sehat ya. Salam untuk jamaahnya. Dan terima kasih. Kita kembali ke tanah air dengan selamat. Terima kasih. Amin. Terima kasih, B. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya laporan dari ini masih di ini atau di sudah makan? Ya, di transit. Kalau sudah karena sudah hafal awal. Ya, jadi memang betul apa yang saya ceritakan tadi, kondisinya ya karena sistem baru ya musnah tadi, sehingga mereka belum siap untuk mengelola. Ya, jadi masalahnya mungkin tidak selalu ada dari pemerintah Indonesia atau menteri agama. Tapi yang terpenting tadi yang Habib Haidar sampaikan bahwa pembimbing dalam hal ini Ustadz yang memang betul-betul harus ini kan pakar sekali masalah berkaitan dengan rukun, wajib dan segala macam, kan tidak boleh terlalu salah ya kan ya. Iya, tapi kita nggak mau masuk ke sana karena ada pendapat beberapa. Oh iya, jadi kita tidak masuk ke. Baik. Paling tidak untuk kesempurnaan ibadah itu memang harus sesuatunya yang perfect gitu ya. Seperti itu. Baik, mitra muslim, ada yang mau tanya mungkin lewat IG? Ada yang mau tanya? Ini Masya Allah luar biasa ya. Alhamdulillah jemaah kita ya bisa dengan lancar kembali. Bergabung Adinda Azhara ini juga punya jemaah. Oh iya, Pak Ustaz Pri ya. Pak Pri ya. Pak Pri jemaahnya di sana. Pak Pri ya. Satu lagi nih, ada Darkan Kumalasari, terima kasih. Hendy Karisman, terima kasih juga. Ini Wawan juga selalu bergabung, terima kasih. Kemudian yang Khan, kemudian Kokok, ini apa? Kokok. Bukan berkokok juga bukan. Alafael sama bergabung. Ya. Juga Bu Isma, Dunia Bestari, kemudian Firza Razak. Oh, Firza ya. Firza Razak ada juga di sini. Iya. Selamat malam Bu. Malam Bu. Ya. Kucing nama di kucing. Oke, sambil nunggu mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, ini selamat bergabung Mas Klenteng, ini Pak Didik, bosnya dari Madinah Wisata. Selamat malam waktu Indonesia. Di sana dia saat ini berada. Ini malam ini sore Madinah Wisata mau masuk Quran di pemerintah. Selesai. Udah selesai ya. Alhamdulillah seluruhnya ya. Barangkali satu jemaah dipimpin langsung oleh Ustadz Miladi, dan Ustadz Syam. Iya. Sama apa ya? Ya, jadi Madinah Wisata dipimpin langsung oleh bosnya tadi Arianto, kemudian membawa 2 ustadz, dan saya sebutkan Ustadz Miladi, kemudian Ustadz Syam, kemudian membawa 5 petugas lapangan, salah satunya adalah Makarim atau ini Makarim. Kemudian juga beberapa tim lainnya dibantu oleh personil Madinah Wisata yang ada. Karena Satya Wisata kan berangkat sama Madinah Wisata. Tahun ini alhamdulillah kita monitor, yaitu Ibu
biasanya yang bergabung. Semuanya baik-baik ya. Alhamdulillah ya. Ya, cuma pilek-pilek aja. Oh itu katanya kalau ke Mekah kalau nggak pilek ontak cuma satu ontak sama yang listrik. Makanya alhamdulillah. Salam dari Indo Jerman, travel Jerman. Wih, Jerman. Oh iya. Ini Pak Indo Jerman yang sedang haji juga untuk operator Eropa. Liputan selamat ini kalau nggak salah Pak ini ada di sana ya. Saiful, ini Saiful bosnya ABT. Apa nih? Arsi Buana. Ya, Arsi Buana. Bosnya Pak Didik. Oh iya. Ya, nggak serapat. Buat Ivon, nah ini artis kita nih, artis gabung juga di sini. Malam. Oke, Bunzi namanya, tapi namanya Ivon Octaviani kalau nggak salah. Iya. Oh itu ya. Kalau nggak salah. Oh ya. Selamat gabung ya. Itu kopinya mana ya? Emang mau ngelapiin, ditanyain kata Saiful, di mana kopinya? Harus ada kopi emang ya? Iya. Ngopi ke Bandung. Ya, jadi buat mitra muslim ya, jadi kesalahan yang terjadi atau tragedi yang terjadi di Al-Musnah di Mina Musdalifah Arafah tidak sepenuhnya adalah pemerintah Indonesia. Makanya ada kan kita lihat video yang beredar tuh yang menyalahkan pemerintah Indonesia. Sebenarnya itu tahu jauh yang tadi di dalam awal ya, dari enam syarikat ya atau perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi mengelola Arafah Mina dan Musdalifah tadi ya, ternyata pengelolaannya nggak rapi karena kan pertama kali untuk ditangani oleh swasta. Jadi mungkin ya semuanya belum berjalan sempurna ya. Betul. Saya sih berinisiasi mudah-mudahan didengar oleh pemerintah Saudi. Ya. Bagaimana minanya itu dibuat 2 tingkat. Bisa nggak kemah 2 tingkat? Di Mina. Kan kapasitasnya ini nggak mencukupi untuk 2.500.000 itu nggak cukup. Tapi kalau untuk di atas sana nggak apa ya? Penting apa ya? Iya, Minanya tadi. Oh ya di dalam ambulans saja saya ya. Misalkan orang sakit lewat situ kan. Iya. Itu di Arafah. Kalau Arafah luas. Mina terbatas sehingga kan ada permintaan atau dari itu melakukan pembaruan. Ada Mina jadi. Jumroh kan udah bertingkat-tingkat. Seperti itu kan. Jumroh sekarang kalau Jumroh insya Allah buat 10 tahun ini bagus kok. Nggak ada besar-besarnya dan eskalator sebagainya hanya simpan mampir ini yang jadi masalah karena tidak kapasitasnya tidak memenuhi target. Misalnya saya punya jemaah 200 belum tentu dapat 200 kasur. Apalagi kan tahun ini kan full 100% 2 juta lebih ya dalam kondisi dengan satu tempat yang akhirnya segitu aja kan. Betul. Tidak bisa berdua. Ya, ada siapa itu? Saiful sudah, Widianti Wina. Ya, selamat malam. Boleh tanya Pak? Silakan Pak Zahir, silakan. Pak Zahir. Zahir Sidi dari dari Bekasi. Kemudian terima kasih Pak Nanang Suhenda. Ya. Nanang Suhenda itu kalau nggak salah di Banyuwangi. Salah satu alumni. Kalau haji tahun lalu, ya mungkin ya, mungkin tahun lalu ini dipangkas 50%, setengahnya kan kalau saya lihat dari berita hampir 1 juta, nggak sampai sih 900 karena dari Indonesia saja cuma berapa ya kemarin saya lupa, tapi nggak banyak, jadi nyaman sekali. Iya, dan memang jamaahnya tidak membuat seperti sekarang. Ya, jadi yang haji tahun kemarin alhamdulillah hajinya cukup lama ya, kalau bisa di-upload sih gitu. Tidak sekrodin sekarang ya. Sekarang kan dia cuma 1 juta orang, sekarang 2 juta ya. Berada di satu tempat sama pada waktu yang sama. Karena memang travel di haji itu pasti di situ. Ya, Musdalifah, Arafah, Musdalifah, Mina. Itu 3. Kalau Arafah mungkin tidak terlalu crowded, tetapi ketika bergerak bus dari sana rata-rata itu setelah maghrib, itu rata-rata akan crowded, macet. Ya. Walaupun kalau di jalan kaki 4 km ya dari Arafah, atau 6 km dari Arafah ke Musdalifah. Nah kan di sana itu ada 9 rute, 9 jalan. Jalan 1, 2, 3, 4 sampai 9. Yang terlebih di shuttle ini ada di jalur 9.
Jalan 9 itu khusus, atau 8. Yang 9 Turki, 8 biasanya Taramudi, yang satu tadi. Sementara yang lain adalah rute menuju ke Arafah. Nah, ketika Arafah menuju Musdalifah, nah biasanya orang yang paham rute yang diambil itu jangan ambil rute 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ini mengarah ke Mina. Tapi biasanya kita mengambil rute nomor 8. 8 itu dari Arafah, Musdalifah, transit di Musdalifah ambil batu. Nah, itu adalah langsung rutenya menuju ke Mekah. Nah, jadi harus tahu juga teknik jalan ini. Jadi di samping Ustaz perlu, lapangannya juga perlu, yang tahu jalan, strateginya, sehingga alhamdulillah saya waktu zamannya, saya kan haji tahun 87 ikut KBH, kemudian 90 berapa ya lupa saya, berapa hasbi saya haji dulu? 95 bawa enak plus. Kita belum kenal, sebenarnya saya berangkat itu. Oh gitu, pakai maktur ya? Iya, waktu itu. Betul. Apa namanya, kita selalu menggunakan rute dari Arafah, Musdalifah, langsung Mekah. Ambil rutenya nomor 8, jalan nomor 8, sehingga jam 2 insya Allah sudah bisa tawaf sa'i. Ya, untungnya kayak sahabat kita Habib ini kan dia punya inisiatif nyewa lagi, tapi tekor nyewa lagi, jadi kayaknya kita nggak dapat awal korban. Iya. Tapi masih ada buat tolong kecolnya masih ada dia. Nah itulah memang dibutuhkan kesabaran dalam ibadah ini yang luar biasa yang tidak terduga ya. Walaupun ya sudah dengan sistem yang baik atau dengan itu, karena memang masa transisi dari pengelolaannya itu kan mungkin ya pengalaman pertama buat mereka ya. Iya. Itu kan. Karena begini kan, tahun ini atau 2 tahun lalu, orang yang ingin melakukan ibadah haji itu harus ditasrif. Seperti misalnya visa. Visa kan di Indonesia ini ada namanya visa. Jadi yang aman ini 3 untuk ONA reguler, visa ONA reguler, ONA plus, sama furoda itu pasti haji. Visanya pasti haji. Jadi tidak. Ada namanya yang bukan visa haji. Ada visa ziarah. Itu visa ziarah. Tujuannya untuk ziarah bukan haji. Visa multiple yang 100 yang punya visa 1 tahun. Kapan saja bisa. Juga bisa. Atau dia ingin berangkat ke bulan puasa, umroh, pulang nunggu haji, itu kan termasuk itu. Tapi kan kata begini ilegal nggak itu kalau gitu? Tidak ya kalau ketemu polisi ya sama maksudnya deportasi. Itu kan tapi nggak overstay nggak ya? Overstay misalnya kan 90 hari. Oh iya, jangan coba-coba seperti lah. Ikut aturan aja, karena memang dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya haji furoda kenapa mahal? Ya. Nah, fasilitasnya belum tentu sebagus ONA khusus, tapi harganya lebih mahal daripada ONA khusus. Itu karena cepatnya waktu gimana? Bukan cepatnya waktu. Harga visa furoda tahun ini saja minimal $10.000 baru visanya $150 juta. Ya, kalau 15.000 baru visa. Seperti Habib nih, itu pasti harga jualnya itu $25.000. Wow. Karena dia harus membayar visa 150 juta, belum lagi harus upgrade. Nah, dia tempat ya. Upgrade tempat. Jadi begini, kalau furoda kan kita membayar visanya itu $10.000. Itu sudah termasuk masalah. Arafah Mina sudah termasuk. Sudah ada situ dengan transit. Ya. Tetapi standar yang diberikan oleh masyarakat. Gitu. Kalau saya jumlahnya 100, masalahnya terbagi 3, maktabnya terbagi 3, terpisah, grup 1, 2, 3. Nah biasanya seperti Madinah Iman Wisata yang saya pelajari, walaupun terpisah, tetapi dia upgrade. Jadi rombongan yang kedua, yang ketiga bayar lagi supaya jemaahnya satu tempat, satu, ya. Memudahkan. Yang kedua, dia sudah punya transit, hotel transit, tapi kan terpisah, dia bayar lagi. Sewa transit satu gedung. Jadi jemaahnya sampai sekarang satu. Saya tahu karena jemaah kita di situ. Jadi kita tetap tidak terpisah, alhamdulillah. Tinggal di satu. Saya juga punya pengalaman kan 96 habis mabit ya di Musdalifah. Itu si busnya nggak bisa keluar. Harganya ada paling depan, yang lain belum. Kerangkeng sampai ke tempat kita di Azizia itu jam 2 siang.
Oke, Kusnadi. Nah, ini satu lagi nih. Ini salam Gus Nadi dari ini Gayat Maroko, tapi ada di Mekah. Mana ya? Di Bandung lagi ya, Pak Didik. Oh. Alhamdulillah, Pak Didik ya. Pak Didik. Alhamdulillah jemaah Madinah Iman Wisata kemarin lancar, terhindarkan dari kemacetan dan kekisruhan di Musdalifah. Alhamdulillah. Rute yang tempuh Arafah, Musdalifah, Mina, lontar, jumroh, apartemen, Makkah, Ifadah. Ya. Iya, ini jemaah kita di Madinah Iman Wisata memang jalannya ditempuh itu walaupun agak telat, tapi kita tidak sampai berpuluh jam ya. jam kan. Karena disewa mobil. Kita sewa mobil. Jadi Satriani dengan Madinah Iman Wisata yang dikelola oleh Madinah Iman Wisata, kita mengupgrade di apartemen, mengupgrade di transportasi, busnya kita sewa. Iya. Walaupun busnya kalau dihitung tahun ini bus yang disekerahkan oleh pemerintah 19.500. Ya, Assalamualaikum Gus Nadi. Halo. Sini dengerin di sini. Halo. Assalamualaikum Gus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Haji, gimana kabarnya Pak Hadi? Alhamdulillah. Ini lagi di mana Gus? Ini lagi di Mina, lagi di tenda. Kemang. Iya, Mabit. Oh, Mabit, Tamasani ya? Ini di iya. Oke. Gimana kondisi kemah? Alhamdulillah ya, seperti ini Pak kondisinya. Bisa dilihat. Ini kita sedang berada di markas 333. 3. Oh, itu VIP ya? Iya, VIP. Oh, iya. Jadi sebagian jamaah ada yang sudah keluar hari ini yang melakukan nafar awal. Untuk yang nafar sani besok terakhir. Oh, berarti Gus Nadi membawa MQ ya? MQ Iya, lagi, betul, ya? Pak. MQ Travel. Iya, Oke. alhamdulillah. MG Ini Travel. plusnya ya, enak plus. Ini kamu maksud 333. Masya Allah nih fasilitasnya Makanan Pak. gimana? Kantinnya. Ini tempat santainya. Oh, bagus sudah bagus sebetulnya ya. Ya kalau Tenda, ada sih. ya tenda, enak plus. Ya. Ini Mina. Minanya Mina. Iya, ini di Mina. Oke. Berapa jemaah MQ tahun ini? Tahun ini ada 93 Pak, termasuk petugas. Petugasnya total ada 4. Kalau yang kabiyahnya gimana? Kabiyah? Ada kan? Kalau yang Kabiyah, kloter, ada nggak MQ? Nggak ada ya? nggak ada, Oh, cuma plus ya, plus. Furoda? semuanya jamaah haji plus. Oh, plus kira-kira. Alhamdulillah ya, nyaman ya, nyaman. Jadi, tahun ini kebetulan Furoda tidak boleh upgrade, karena kita sudah siap upgrade. Oh, Tidak boleh upgrade ke haji khusus. Karena membludaknya jemaah untuk wayana khusus saja penuh. Sudah penuh. Kapasitasnya malah mulai, apalagi yang Furoda mau upgrade. Karena kita sudah siap. luar biasa ya. Ini luar biasa tahun ini. Nah, ini lagi makan ya. Lagi makan, antri ya. Tapi wayana khusus tetap aja pakai piring ini. Piring plastik lah. Piring plastik ya. Ini banyak kasur yang dikeluarin Pak. Kasur-kasur keluarin. Kasur-kasurnya belum kelihatan kasurnya. Iya. Ini Iya. toiletnya. Oh, toiletnya. Oh, Ya, Mitra Muslim, saya masih berhubungan dengan Saudara Gus Nadi, salah satu petugas yang tahun ini ikut plus ya. MQ. Thank you. Agi nih punya. Agi punya. Iya, jadi bagi travel-travel yang membawa jamaah haji khusus, kemudian ada furodanya juga Pak. Jadi, mereka rolling Pak. Oh. Jadi setengah hari masuk, kemudian keluar untuk lempar jumroh, separohnya masuk lagi. Karena memang over kuota tahun ini. Iya. Itu kamar mandi berapa? Dari satu maktab.
Ya? 40. Dihitung nggak berapa kamar mandi untuk menampung 4.000 jemaah tahun ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 40? Ada. 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 Setiap satu tempat sekitar 22. Di sini ada 3 tempat. Oke, berarti kalau lebih 20-30 lah. Ya. Jadi dari 3.000 jemaah ini itu 30-40. ada yang persiapan mau berjumpa. Tapi kalau mandi bagusnya luar biasa. Iya, kalau mau ke kamar mandi harus antri juga. Jam 5 sore ya. Nah. Terima kasih Ustaz. Ya? Terima kasih laporannya. Oke, siap. Sama-sama. Ini mohon maaf suara agak kurang jelas juga karena nggak pakai headset. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Ya, kalau yang plus ya memang apa namanya sebenarnya dibayar langsung bayar lebih gitu. Oh, yang khusus itu bayarnya lebih mahal dari itu ya? Iya, dari fasilitas yang ada. Tapi lebih itu dari Florida ya. Lengkap. Lebih bagus dari Florida. Iya. Tapi di Florida lebih mahal daripada layanan khusus. Kenapa? Karena ada aturan-aturan yang harus dilalui seperti ini. Layanan khusus. Jadi saya sarankan bagi yang mau haji, ya ikut layanan khusus walaupun 45 tahun. Setelah dulu, ya, travelnya masing-masing dulu. Kalau mau aja travel, ya, misalnya saat ini yang sudah uji, saat ini kita konsultasi menanya enak di sana. Setelah 4.500 atau 5.000, sudah punya kota, 5 kota Anda, ya, kota Anda. Terjadi, dan itu sudah di bawah kotanya pemerintah. Tapi kalau tidak mau antri, bisa menggunakan Furoda. Ya. Hanya Furoda kan mengejar kecepatan, bukan mengejar fasilitas. Iya. Fasilitasnya mungkin di bawah, fasilitasnya di bawah plus ya? Di bawah plus. Oh, minimal di Arafahnya kan tahun ini aturannya Furoda tidak bisa diambil ke. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya, iya, iya. Ada aturan baru. Kalau dulu kita masih bergabung. Karena dari kejadian yang terjadi di musim haji tahun ini, mungkin Pak Ustaz ada sedikit masukan atau pandangan-pandangan bagaimana ke depan lebih baik lagi. Kalau saya dari dulu melihat ini Indonesia harus berani tampil, berani tawar, punya nilai tawar ke pemerintah lebih kuat. Bargaining seorang Indonesia. Ingat pemerintah Departemen Agama, bargainingnya harus lebih berani kepada pemerintah Saudi. Apalagi kuota kita terbesar. Kuota kita terbesar. Nah Indonesia ini takut. Gitu. Jadi pemerintah sekali lagi saya mendorong bagaimana caranya bargaining ke Saudi. Iya. Ya, ini 219 jemaah haji. Ya dari hal yang terjadi di sini kan bisa jadi pelajaran. Betul. Baik, mitra Muslim semuanya, memang cukup menarik ya kita berbicara masalah haji tahun ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih lancar lagi, lebih tertata dengan baik, dan kenyamanan buat para jamaah haji yang beribadah haji di sana. Dan mitra Muslim ngasap, ngobrol setiap malam Sabtu. Kita insya Allah hadir di minggu depan atau 2 minggu akan datang dengan topik yang berbeda. Ya. Ini musim haji kita bicara lagi. Mungkin depan kita bicara tentang Uzbekistan, tentang negara-negara lain. Baik, terima kasih mitra Muslim yang sudah ikut gabung, yang komen, kemudian juga sahabat-sahabat kita yang berada di Makkah ya. Terima kasih sudah memberikan laporannya. Habib, kemudian Usnadi, ya, terima kasih. Dan terima kasih Pak Edi, ya, sama-sama. Terima kasih mitra Muslim. Kita tuntaskan selesai acara masak malam ini. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan ya. Insya Allah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.